sidang jemaah Jumat yang berbahagia, sebagai tema khutbah singkat khotib pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu 3 azab bagi orang yang senantiasa meninggalkan sholat. Kaum muslimin rahimakumullah, bulan ini adalah bulan Rajab. Ada peristiwa besar, yaitu Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaik ke atas langit, menembus langit pertama sampai ke langit ke-7, kemudian menembus lagi ke Sidratil Muntaha. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menembus Sidratul Muntaha tersebut kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat yang awal mulanya 50 waktu. Setelah menerima 50 waktu, turun ke langit ke-7, bertemu dengan Nabi Adam. Kurangilah, minta kurang kepada Allah, tidak akan sanggup umatmu mengerjakan salat 50 waktu. Kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha, minta kurang. Akhirnya sampai berulang-ulang kali, sehingga berkuranglah menjadi 5 waktu sehari semalam. Kita selaku umat Islam wajib mengerjakan salat, karena ini adalah perintah agama kita. Wajib bagi kita umat Islam mengerjakan salat. Barang siapa yang mengerjakan salat, dia akan mendapatkan pahala. Barang siapa yang meninggalkan salat, dia akan mendapatkan dosa. Kaum muslimin rahimakumullah, salat ini adalah tiangnya agama. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan salat, berarti dia telah menegakkan pondasi agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, dia tak obatnya meruntuh pondasi agama. Kaum muslimin rahimakumullah, salat ini adalah amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Apabila salat kita baik, bagus, maka bagus pula lah amalan yang lainnya. Apabila salat kita bermasalah, amalan yang lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita bersedekah karena sedekahnya tanpa salat. Percuma kita menyantuni anak yatim karena menyantuni anak yatim tanpa salat. Sia-sia amal ibadahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat umat Islam zaman sekarang, sudah banyak yang meninggalkan salat. Ada salatnya 1 kali sehari, ada salatnya 1 kali seminggu, yaitu salat Jumat saja. Ada salatnya 1 kali dalam setahun, kalau tidak salat Idul Fitri atau salat Idul Adha. Bahkan ada yang tidak salat sama sekali. Kalau kita bandingkan zaman sekarang dengan zaman dulu itu kaum muslimin, walaupun mereka sholat di lapangan, jamaahnya sangatlah banyak. Akan tetapi kalau kita lihat zaman sekarang, orang berlomba-lomba membangun masjid. Akan tetapi kalau kita lihat sholat berjamaah di masjid, sangatlah sedikit kali. Zaman sekarang, anaknya disuruh pergi mengaji, ayahnya pergi main judi. Anaknya disuruh ke surau, dia pergi ke lapau. Apa kerjanya di lapau? Menokok meja yang ala sudah, atau main domino di lapau.
Orang seperti inilah kaum muslimin yang akan disiksa, diazab di dalam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah ditanya oleh sahabat, "Wahai Sayyidina Ali, mana yang engkau pilih, disiksa di dalam kubur atau di dalam neraka?" Sayyidina Ali spontan menjawab, "Wahai sahabatku, aku lebih memilih disiksa di dalam neraka." "Kenapa wahai Sayyidina Ali?" "Kalau kita disiksa di dalam neraka, masih banyak teman kita, kanan dan kiri kita juga sama-sama disiksa. Tapi kalau kita disiksa di dalam kubur, di tempat yang gelap, susah duduk apalagi berdiri. Kalau orang yang banyak dosanya akan dipukul dan dipalu." Kaum muslimin rahimakumullah, ada 3 azab yang Allah berikan orang yang senantiasa meninggalkan salat. Yang pertama, Allah akan sempitkan kuburnya sehingga tanah yang di atas, tanah yang di bawah, samping kiri dan kanan Allah satukan, maka remuklah kita teobahnya seperti kertas yang diremas-remas. Yang kedua, azab yang Allah berikan bagi orang yang senantiasa meninggalkan salat, Allah nyalakan api di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Yang ketiga, orang yang senantiasa meninggalkan salat, Allah akan hadirkan ular yang sangat besar. Ular tersebut bernama ular Sajaul Akram. Apabila ular ini sampai menyiksa kita, ular ini kaum muslimin matanya terbuat dari api, kukunya terbuat dari besi, panjang kukunya ini 1 hari perjalanan. Kalau sempat ular ini memukul kita, terbenamlah kita 17 hasta ke dalam tanah. Dan ular ini berkata kepada orang yang senantiasa meninggalkan salat, "Tuhanku yang menyuruhku untuk memukulmu." Maka apabila kita meninggalkan salat zuhur misalnya, maka ular ini akan memukul kita dari waktu zuhur sampai ke waktu asar. Salat asar pun tidak dikerjakan, maka dari asar pula lah ular ini memukul orang yang meninggalkan salat sampai ke waktu maghrib. Tinggal pula salat maghribnya, dari maghrib sampai ke waktu isya. Begitulah seterusnya ular ini memukul orang yang senantiasa meninggalkan salat. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita mengerjakan salat. Jangan sampai kita tinggalkan salat, karena 3 azab ini akan menghampiri kita kalau kita senantiasa meninggalkan salat. Kalau ada anak kita, istri kita belum salat, suruh mereka salat. Karena kita selaku suami, kepala keluarga, itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Ku anfusikum wa ahlikum nara. Peliharalah keluarga, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.